Pernahkah kamu merasa menjadi kambing hitam? Seolah semua masalah dan kegagalan yang terjadi di sekitar tiba-tiba menjadi tanggung jawabmu? Ketika ada seseorang yang tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, ketika ada kekacauan yang mereka sendiri ciptakan, mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Dan sayangnya, seringkali orang yang paling bertanggung jawab justru yang paling sering dipersalahkan. Tapi tenang, karena ini bukan tentang mereka. Ini tentang bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Pertama, pikiran kita. Mereka boleh berkata bahwa semua ini salahmu. Mereka boleh menuding, mencemooh, dan melemparkan semua kesalahan. Tapi itu hanya kata-kata yang tidak akan berdaya jika kamu tidak mengizinkannya mempengaruhimu. Bayangkan kata-kata mereka seperti panah. Jika kamu tidak menangkap panah itu, ia akan jatuh begitu saja ke tanah. Tapi jika kamu memilih untuk menangkapnya, maka kamu sendiri yang melukai dirimu. Seperti kata Epictetus, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi pandangan kita tentang hal-hal itu. Reaksi kita, marah, kecewa, ingin membela diri, itu normal. Tapi apakah itu akan mengubah mereka? Tidak. Seorang stoik tidak perlu menjelaskan dirinya kepada orang-orang yang tidak mau mendengar. Ketika kita tetap tenang di tengah tuduhan, disitulah letak kekuatan sejati kita. Seneca pernah berkata, kemarahan adalah asam yang bisa merusak wadahnya lebih dari apapun yang dituangkan ke dalamnya. Alih-alih marah, kita bisa memilih untuk diam dan merespons dengan bijaksana. Tindakan kita. Alih-alih sibuk membantah, fokuslah pada tindakan. Biarkan hasil yang berbicara. Orang yang benar tidak perlu teriak-teriak membuktikan dirinya. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktumu untuk menjelaskan siapa dirimu. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Karena pada akhirnya, kebohongan tidak bisa bertahan selamanya. Mereka boleh menciptakan narasi, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bayangkan sebuah kapal di lautan. Angin bisa berhembus ke segala arah. Ombak bisa menghantam kapan saja. Tapi kapten kapal yang bijak tidak akan menyalahkan laut saat kapalnya bergoyang. Dia akan menyesuaikan layar. Dia akan tetap mengendalikan kemudinya. Karena dia tahu, laut tidak bisa dikendalikan. Tapi dirinya sendiri bisa. Begitu juga dengan kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Ada sebuah kisah tentang seorang filsuf yang hidup di tengah masyarakat yang sering menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka sendiri. Suatu hari, ada seseorang yang datang kepadanya mengeluh tentang hidupnya yang dipenuhi ketidakadilan. Dia berkata, aku selalu disalahkan atas hal-hal yang bahkan bukan salahku. Mereka memperlakukanku seperti aku adalah sumber dari segala masalah. Sang filsuf tersenyum dan menjawab, apakah kamu ingin menjadi seorang pohon atau hanya daun yang tertiup angin? Orang itu
tangan dan bertanya apa maksudnya. Sang filsuf menjelaskan, daun akan selalu terbawa kemanapun angin bertiup, tapi pohon tetap berdiri meskipun angin kencang datang menghantamnya. Jika kamu membiarkan orang lain menentukan bagaimana kamu merasa, maka kamu hanya akan menjadi daun yang terus terombang-ambing. Tapi jika kamu memilih untuk berdiri teguh, maka tak peduli seberapa kencang angin menerpamu, kamu akan tetap kokoh di tempatmu. Orang itu pun tersadar. Masalahnya bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukannya, tapi bagaimana dia membiarkan perlakuan itu memengaruhi dirinya. Jadi, saat mereka mencoba menimpakan kesalahan padamu, saat mereka mencoba menjadikanmu kambing hitam atas kegagalan mereka, ingat satu hal, kamu bukan boneka mereka. Kamu bukan alat untuk menanggung beban yang bukan milikmu. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menyalahkan. Karena pada akhirnya, yang paling sering menunjuk jari adalah mereka yang paling takut melihat kebenaran. Diamlah. Tetaplah teguh. Dan biarkan dunia melihat bahwa dalam diam dan keteguhan hati, disitulah letak kekuatan sejati. Kambing hitam hanya ada dalam cerita mereka, bukan dalam realitas hidupmu. Mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Itu urusan mereka. Tapi kamu tidak perlu menjadi itu. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka berteriak. Karena pada akhirnya, mereka yang paling sering menyalahkan adalah mereka yang tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Diamlah. Tetaplah kuat. Dan jalani hidupmu dengan bijak. Tapi tunggu. Ini bukan akhir. Dunia penuh dengan tantangan, dan kita semua sedang berjalan di jalur yang sama. Jika kamu merasa terhubung dengan kisah ini, tekan subscribe untuk lebih banyak pembahasan stoikisme. Pembahasan yang bisa membantumu menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Like jika ini mengingatkanmu akan sesuatu yang pernah kamu alami. Dan share kepada mereka yang butuh mendengar ini. Karena kadang, satu pesan kecil bisa mengubah cara seseorang melihat dunia. Jangan lewatkan kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.